Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Saya Penatua Rinaldo Lewerisa, bersama presbiter dan pelayan ibadah GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta yang bertugas, mengucapkan selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di minggu kelima sesudah Epifania. Dengan pemberita firman Ibu Pendeta Beth Sindun, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Harta kekayaan merupakan sesuatu barang berharga yang dimiliki seseorang, baik berupa rumah, kendaraan, perhiasan, tanah, uang, dan sebagainya. Terkadang harta membuat orang lupa dan merasa tinggi hati, padahal segala harta kekayaan yang melimpah itu sifatnya fana dan sementara yang berasal dari Tuhan. Janganlah kita hidup hanya mencari harta duniawi dengan kekayaan yang berlimpah, karena semuanya akan habis dan hilang lenyap. Tetapi marilah kita mencari harta sorgawi yang tidak akan habis dengan cara mengasihi sesama, memberi makanan kepada mereka yang lapar, dan berbagi rezeki untuk mereka yang membutuhkan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Marilah siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari bangkit berdiri. Mari sembah Yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Kidung Jemaat 19, bait 1 dan 5. Tuhanku Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari pagi hingga malam ini. Saat ini kami akan memulai ibadah. Kami mohon agar penyertaan Tuhan dalam ibadah ini mulai dari awal hingga akhir. Kuasailah hati dan pikiran kami agar ibadah keluarga ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil tetap berdiri, Bapak Ibu sekalian, kami semua akan membaca Mazmur. Membaca Mazmur sambil berbalasan. Mazmur 49 ayat 1 sampai 7 dan 17 sampai 21. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia. Baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama.
Mulutku akan mengucapkan hikmat. Dan yang didengungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menjedengkan telingaku kepada amsal. Akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya. Dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, Apabila kemuliaan keluarganya bertambah. sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan dibawanya, serta Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, Sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya, Yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian. Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jemaat dipersilahkan duduk. Kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah jiwaku sesungguhnya. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya. Kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Kepadamu ku berdoa.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kami kembalikan pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Engkau yang melayakkan kami untuk ada bersama di hadapan hadirat-Mu melalui ibadah keluarga Jemaat Nazaret malam hari ini. Dan karena itu ya Tuhan, kami datang merendahkan hati kami dan menyondongkan hati, telinga kami untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam kekuatan, dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, boleh menolong kami dengan segala keterbatasan untuk mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan juga, kami boleh hidup dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami. Saat ini kami sedia untuk mendengarkannya, yang kami percaya akan merubah kehidupan kami menjadi orang-orang yang semakin berkenan kepada Tuhan. Ini kami Bapa, berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan Alkitab dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta merusakkan serta mencurinya. Di sorga, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu jemaat silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara yang beribadah di ruangan ibadah ini, maupun ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang sedang beribadah dari rumah. Shalom. Baik. Bapak Ibu saudara-saudara, salah satu tema yang diangkat oleh Yesus dalam khotbahnya di bukit adalah tentang harta.
Jadi bagian bacaan kita pada malam hari ini masih menjadi satu bahagian yang utuh dengan khotbah di bukit. Ya. Jadi salah satunya Yesus berbicara tentang harta. Nah, mengapa Bapak Ibu Yesus perlu mengangkat tentang harta ini? Konon di kalangan masyarakat pada zaman Yesus itu sudah ada kecenderungan orang hidup materialistis alias mengejar hal-hal yang duniawi. Bahkan terjadi juga pada kalangan pejabat agama dan pemimpin-pemimpin yang punya kekuasaan ya, pada saat itu. Ketamakan mereka menjadikan mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Dan terkadang mereka bersembunyi di balik pelaksanaan ibadah di bait Allah. Nah, itulah sebabnya Yesus pernah marah. Bapak Ibu mungkin ingat ya kalau Yesus pernah marah. Di mana ia mengobrak-abrik para pedagang di pelataran bait suci yang melibatkan orang-orang Saduki yang berkuasa atas semua atau kawasan yang ada di bait Allah tersebut. Iya, itu udah makan tadi. Yesus juga pernah mengecam orang-orang Farisi Ya, makasih, Din. yang dikenalnya sebagai hamba uang. Dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu yang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa-doa yang panjang. Ya. Inilah ketamakan atau gambaran ketamakan orang-orang pada zaman itu. Pertanyaannya mungkin bagi kita Bapak Ibu Saudara, apakah harta, apakah kekayaan itu nggak boleh? Nggak bolehkah orang menjadi kaya? Nggak bolehkah orang punya harta yang banyak? Bapak Ibu Saudara, boleh-boleh saja. Bahkan kita membayangkan ini sebagai berkat yang dari Tuhan. Alkitab juga mencatat Bapak Ibu bahwa Abraham itu ya, adalah orang yang kaya. Salomo itu juga adalah raja yang kaya raya. Ya. Bahkan ada wanita istri seorang bendahara yang juga ikut melayani Yesus dengan harta kekayaannya. Jadi di dalam khotbah Yesus di bukit itu sebenarnya ya, ia berbicara pertama-tama tentang ketamakan. Ya. Jadi bukan kekayaan. Ayat 1 dikatakan jangan ayat yang ke-19, ayat yang ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Tetapi ayat yang ke-20, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta, ayat yang ke-19, itu dalam bahasa aslinya dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta bagimu. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dilarang atau yang dikecam oleh Tuhan Yesus itu bukan mengumpulkan hartanya, tetapi mengumpulkan bagimu harta di dunia, ya. Artinya apa? Ya, mengumpulkan bagimu harta di bumi. Artinya itu semua yang terpusat pada diri kita. Semua yang terpusat pada dirimu. Mengumpulkan untuk dirimu. Nah, mengumpulkan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Mengumpulkan untuk aku, mengumpulkan untuk aku, dan mengumpulkan untuk aku. Nah, inilah yang disebut dengan ketamakan. Itu sama dengan menumpuk harta dunia atau melayani mamon. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini berbeda dengan yang namanya orang kaya. Orang yang memiliki harta. Tetapi dia bermurah hati. Apa yang ada padanya orang kaya, orang yang memiliki harta ini, yang bermurah hati ini, ya dia melihat, memahami kekayaan harta yang ada padanya. Dia tahu bahwa ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi yang ada padaku adalah juga berkat atau bagian orang lain yang harus diteruskan, yang harus disalurkan. Jadi kalau kita punya lebih, itu jangan disimpan, jangan ditimbun, gitu ya. Hanya untuk diri sendiri. Hanya untuk demi kesenangan kita sendiri. Hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Sebab sikap yang demikian itulah yang ditentang oleh Yesus. Ya. Jadi kita jangan mau jadi orang yang seperti tandon air, ya, yang hanya untuk apa? Simpan, ya. Tapi marilah kita menjadi orang yang memposisikan diri kita seperti pipa air yang terisi untuk disalurkan ke tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan berbicara juga soal hati. Soal hati. Dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Jadi Tuhan juga berbicara tentang hati. Ya. Saya pikir-pikir ada benarnya juga Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada orang yang seperti itu. Hatinya itu ada di hartanya. Tandanya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ada saudara
ada saudara, ya, dia cukup berada, gitu ya. Anaknya cuma satu, ya. Nah, rumahnya abrek-abrek besarnya, dan semua barang-barang yang berharga sangat banyak, ya, pernak-perniknya. Ya. Nah, kalau dia mau pergi kemana-mana, Bapak Ibu Saudara, dia nggak tenang. Sebelum pergi, masih di dalam rumah saja dia sudah sibuk minta ampun, ya. Mikir ini mau disimpan di mana, yang ini mau dikunci di mana, gitu ya. Karena tadi pernak-pernik yang mahal-mahal itu banyak. Ya. Dan dia takut ada yang hilang. Ya. Dia jalan pun dia nggak tenang. Bapak Ibu bayangkan sampai-sampai pembantu rumah tangga yang tinggal bersama mereka itu, ya, itu kalau mereka pergi, dia kunci ruang tengah area mereka, ya, ruang keluarga dan semuanya, dan dia membiarkan pembantu rumah tangga ini ada di area yang hanya dapur, ruang tidurnya dan halaman. Itu saking takutnya Bapak Ibu. Padahal perhiasan, surat-surat berharga itu sudah simpan di bank. Sudah dideposit di bank. Tapi dia masih memiliki sikap yang seperti itu. Ini menggambarkan apa? Tanda-tanda apa? Bahwa memang hatinya itu ada di hartanya, pikirannya itu ada di hartanya, dan tidak membuat dia bisa menikmati, ya, perjalanannya untuk liburan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada orang juga Bapak Ibu Saudara yang semakin punya banyak harta, semakin tidak tenang. Tidak bisa tidur, ya. Karena takut berkurang, ya. Inflasi, takut kehilangan, ya. Dan nampaknya Bapak Ibu sekarang ini banyak orang meletakkan hatinya itu pada hartanya. Sehingga ada joke bilang begini, orang kaya itu ya belum tentu bahagia, lebih bahagia saya, ya, yang nggak punya apa-apa tapi kalau perlu ada, ya. Mau pergi kemana-mana nggak punya mobil Mercy tapi saya bisa naik mobil Mercy, gitu. Nggak mikir mau beli bayar bensin, ya. Orang kaya belum tentu hidupnya tenang. Belum tentu dia bisa menikmati kekayaannya. Rumahnya seabrek-abrek besarnya, semua diperlengkapi dengan alat-alat, ya, yang canggih, yang modern. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang nikmati siapa? Yang tinggal di rumahnya, yang membantunya. Yang membantu bisa menikmati dengan luar biasa. Dia nggak mikir nanti habis bulan bayar listrik mau 8 juta, 10 juta. Dia nggak mikir. Keran di dapur rusak, dia nggak mikir, nggak keluar duit. Dia tinggal kasih tahu majikannya, Bu, keran rusak. Majikannya yang mikir, yang beli. Gitu. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi hati itu jangan melekat pada harta, pada kekayaan. Tapi melekatlah pada sang sumber berkat itu. Kalau kita melekat pada sang sumber berkat, kita nggak akan takut. Uang ini kita dititipin kok, kita diberikan kok.
nggak takut hilang. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, cara pandang yang Yesus mau sampaikan. Dan itu ia berbicara tentang mata. Ya. Mari kita lewatin sedikit dari bacaan kita. Ya. Dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi Yesus berbicara tentang cara pandang, ya, dengan memakai salah satu indera dalam tubuh kita, yang ada di dalam tubuh kita, yaitu mata. Bapak Ibu, mata ini merupakan salah satu indera yang sangat yang sangat penting, ya, yang sangat banyak dalam seluruh yang dipakai dalam seluruh kegiatan atau aktivitas kita. Itu mata. Jadi kita mau melakukan apapun, mata yang akan menuntun kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah, Tuhan menggambarkan orang yang tamak itu seperti orang yang matanya rusak, gelap gitu ya. Yang nggak bisa lihat apa-apa. Orang yang tamak yang digambarkan oleh Yesus seperti orang yang matanya rusak itu atau tidak bisa melihat itu, dia nggak tahu mana ada jalan yang rata, mana ada lubang. Dia bisa tabrak ke sana kemari, ya, dan bisa celaka. Nah, mengapa Yesus memakai mata untuk berbicara tentang ketamakan? Yesus mau menggiring kita untuk memiliki cara pandang yang benar terhadap harta kita. Sebab kalau kita punya cara pandang yang salah terhadap harta, itu akan menggiring kita kepada sikap hidup yang tidak benar. Yang tadi dikatakan. Hatinya lebih melekat pada harta yang adalah berkat ketimbang melekat pada sang sumber berkat itu. Jadi kalau kita punya cara pandang yang tidak tepat terhadap harta kekayaan kita, maka sukacita kita akan bergantung kepada harta itu. Ketika hartanya bertambah banyak, begitu ya, sukacita kita juga bertambah banyak. Tetapi ketika harta kita mulai berkurang sedikit atau mulai seret, sukacita kita pun menjadi berkurang, seret. Karena kita punya cara pandang yang salah terhadap harta benda kita. Karena kita melekatkan hati kita hanya kepada harta kita, kekayaan kita. Sehingga dia yang menguasai kita, bukan kita yang menguasainya, mengaturnya. Ya tadi itu, bagaimana dia menguasai kita ketika dia banyak, kita sukacita.
Ketika berkurang, seret, hilanglah sukacita kita. Cara pandang yang tidak tepat terhadap harta juga akan membuat kita menjadi cinta diri sendiri, menjadi egois, tidak memiliki rasa empati, bahkan tidak kalah penting Bapak Ibu Saudara, membuat kita mengabaikan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, yang bersikap kekal, yang tidak termakan oleh waktu. Contoh kebersamaan kita dalam keluarga bersama istri, anak, ya. Terkadang karena kita mengejar yang namanya harta, kita punya waktu habis di luar untuk mengejar yang tidak kekal itu, yang sementara itu. Dan kita mengabaikan yang kekal ini. Bagaimana membangun hubungan, kehangatan, cinta kasih di dalam keluarga yang akan diingat terus oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Ya. Bagaimana papa, mamanya ya, masih punya waktu untuk bisa bermain, ya, untuk bisa tanya-tanya kepada mereka, apa hari ini yang kamu kerjakan, apa yang kamu belajar di sekolah, ya. Atau kalau punya anak remaja, diajak mereka untuk tanya apa sih yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi cita-cita, kerinduanmu ke depan, gitu ya. Nah, hal-hal ini yang terlewatkan, yang hilang ketika kita punya cara pandang yang tidak tepat terhadap harta kita. Kita juga kehilangan kasih, hidup dalam belas kasih, dalam hubungan dengan orang lain. Padahal kalau kita membangun kehidupan kita dengan belas kasih, dengan cinta kasih dalam relasi kita dengan orang lain, Bapak Ibu, sampai mati pun orang itu akan mengingat, ya. Menjadi satu kesaksian, menjadi satu cerita, ya. Paulus katakan ketika mereka memberikan pemberian kepada jemaat Yerusalem yang lagi berkekurangan, dia katakan, jangan lihat pemberiannya atau nilainya, tapi lihat buahnya. Maksudnya apa? Bapak Ibu, ketika kita menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan, misalnya saja kita mendonasikan apa yang kita punya untuk menyekolahkan seseorang misalnya. Mungkin kalau 1 tahun cuma 5 juta itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Tapi buahnya itu, ketika orang ini berhasil, ketika dia punya masa depan, ketika dia menjadi seorang pelayan Tuhan misalnya, Bapak Ibu bayangkan buahnya itu. Bukan hanya ada di Nazaret, tetapi mungkin ada di Tenggarong sana, menjadi seorang pelayan Tuhan. Mungkin dia ada di Nunukan sana. Jadi buahnya itu luar biasa. Luar biasa. Itu kalau kita punya cara pandang yang tepat terhadap harta, kekayaan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tentunya yang utama, yaitu bagi kemuliaan Tuhan. Karena kasih, berbelas kasih, itu adalah karakter Kristus yang hadir melalui diri orang percaya, yang hadir melalui diri Bapak, Ibu, dan saya, dan menjadi cerita hidup di dalam Tuhan. Karena itu hati-hatilah dengan cara pandang kita. Jangan sampai hati kita melekat pada harta kita.
Karena ini yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ada pesan atau peringatan bagi mereka yang tamak. Ya. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan, di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa hartamu hanya sementara. Ya. Akan hilang, lenyap, dan bisa hilang. Ya. Tapi untuk zaman sekarang ini, orang yang baca ini, orang mungkin akan berpikir atau mengatakan begini, ya nggak mungkin lah. Orang sudah banyak pakar, konsultan untuk mengamankan aset, harta yang kita punya. Ini bukan zaman bahula lagi gitu ya. Sekarang hidup dengan teknologi yang canggih. Nah Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan kecanggihan teknologi. Jangan membuat kita begitu percaya diri, lalu menjadi sombong dan mengatakan kita bisa, mampu untuk mengamankan semua yang kita punya. Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang baru saja kita lewati. Siapa yang menyangka bahwa pandemi COVID bisa melululantahkan perekonomian dunia? Mal bisa tutup. Yang jalan di dalam mal bukan lagi orang tapi tikus. Menghentikan penerbangan, usaha pada tumbang. Ini gambaran kesementaraan yang bisa hilang. Dan dari sini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, supaya kita tidak melekat dan terikat dengan harta duniawi yang sementara itu. Tetapi melekatlah dengan Tuhan, Sang Sumber berkat itu. Supaya kehidupan kita, sukacita kita, tidak akan hilang dan berubah. Oleh karena hal-hal yang sementara itu. Yang kedua, kumpulkanlah harta sorgawi, yakni kebaikan, sikap bijaksana, iman, dan kasih persaudaraan. Ini adalah harta yang tidak akan termakan oleh ngengat dan karat. Ini adalah harta yang dapat dikenang, ini adalah harta yang buahnya tetap diingat, tetap ada, walaupun nanti satu saat kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara, pernah mengingatkan jemaat di Kolose. Dia katakan, pikirkanlah juga perkara-perkara yang di atas dan bukan saja yang ada di bumi ini. Jadi hidup kita enggak hanya untuk di dunia ini, tetapi juga
untuk yang ada di sana dalam kekekalan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bijak dalam bertindak, bersikap, dan tidak terperangkap dalam mengejar hal-hal yang sementara ini. Hal-hal yang bisa hilang dari kehidupan kita. Amin. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, sangat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah, karena tak semu di mana hartamu, disitulah hatimu. Banyak yang kuat tinggalkan masa depan, dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Dalam doa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami bisa berkumpul dan beribadah bersama untuk membaca, merenungkan firman-Mu, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada Pendeta Betsindun yang telah melayankan firman-Mu malam hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam doa syafaat ini, kami mohon kepadamu Bapa, berkatilah dunia ini. Engkau campur tangan dalam mendamaikan peperangan dan pertikaian antar bangsa. Kami doakan perang Rusia dan Ukraina agar segera berakhir, karena dampaknya telah kami rasakan ya Tuhan. Engkau juga mau berkati para pemimpin dunia yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa, agar dapat bersehati menjadikan dunia sebagai tempat yang aman dan damai. Kasih-Mu melingkupi kami, warga dunia ya Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan di penjuru dunia dapat menjadi pembawa kasih, damai, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Kami juga mendoakan bencana alam gempa bumi yang terjadi di Turki dan sekitarnya, di mana sudah menelan ribuan korban jiwa. Kiranya Engkau memberi ketabahan bagi begitu banyak keluarga yang mengalami kehilangan sanak saudara. Berikan pula kemampuan bagi aparat dan sukarelawan yang bekerja keras mencari dan menyelamatkan korban yang masih hilang dan terperangkap dalam bangunan-bangunan yang roboh. Tolong ya Tuhan, agar negara ini bisa kembali bangkit dari keterpurukan akibat bencana. Biarlah tiap uluran tangan
dan bantuan dari negara dan pihak-pihak lain dapat membantu secara signifikan upaya penyelamatan dan perbaikan dan dapat mempererat kasih dan persaudaraan di antara bangsa-bangsa. Kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mendoakan negara kami agar menjadi negara yang aman, damai, dan makmur sejahtera. Tuhan, jauhkan kami dari bencana dan pulihkan keadaan negara Indonesia dari badai virus corona yang telah berdampak pada perekonomian negara kami ya Tuhan. Mampukan para pemimpin kami untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu. Kuatkan pundak mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa. Tidak mementingkan kepentingan golongan maupun diri sendiri, tapi menjadi negarawan yang memikirkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Tuhan, bagi gereja di penjuru dunia, kami doakan agar dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman, sehingga melaluinya anak-anak-Mu dapat menjadi agen pembawa damai, memancarkan kasih Tuhan, dan menyuarakan keadilan. Biarlah gereja menjadi teladan dan pelopor kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia, bahkan dapat menyuarakan perlindungan dan pelestarian alam semesta. Tuhan juga berkati para penginjil yang tersebar di pedalaman di pelosok dunia. Beri kekuatan, kemampuan, dan perlindungan bagi mereka agar dapat memberitakan kabar keselamatan bagi seluruh umat manusia. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Allah Bapa Surgawi, dalam rangkaian doa syafaat kami malam hari ini, kami mengingat gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan menuntun, supaya gereja-Mu boleh menghadirkan shalom Allah melalui seluruh pelayanan dan kesaksian yang hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di negara kami tercinta. Tuhan berkenan memberkati agar seluruh pelayanan dan kesaksian yang hadir sampai ke pelosok-pelosok tanah air ini sungguh boleh menjadi berkat, di mana kehadiran Tuhan yang penuh cinta kasih, kebenaran dan keadilan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan umat yang ada di negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau akan menolong, menopang dan memampukan gereja Tuhan dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan yang muncul dalam kehidupan gereja-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dari Majelis Sinode dan jajarannya, Mupel Jakarta Timur. Tuhan berkenan memberkati supaya kehadiran mereka yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin-pemimpin di tubuh Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan juga semua jemaat-jemaat yang dibawahinya, Tuhan kiranya memberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat GPIB Nasaret
Kami mengingat semua warga jemaat dengan berbagai keberadaan hidup mereka, baik itu mereka yang bersukacita, mereka yang menerima berbagai berkat dan jawaban-jawaban doa, mereka yang bertambah usia. Tuhan, biarlah Engkau hadir untuk menolong mereka, mengingat kebaikan Tuhan, tidak lupa diri, dan mereka boleh mempersembahkan seluruh kehidupan, berkat, talenta, dan apapun yang ada pada mereka untuk dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga menjadi saluran berkat Tuhan untuk kehidupan yang ada di sekitar mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul karena pekerjaan, kehidupan rumah tangga, keluarga, pendidikan anak-anak, anak-anak muda yang mencari pekerjaan, yang mencari teman hidup. Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam pergumulan hidup mereka. Kami tahu Engkau adalah Allah yang ada bersama di setiap pergumulan anak-anak Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan dalam berproses di tengah-tengah pergumulan, kiranya mereka diberikan kekuatan, pengharapan, dan kesetiaan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan juga boleh mendengar setiap kerinduan mereka lewat doa-doa mereka untuk dipulihkan, untuk disembuhkan dengan berbagai upaya, baik upaya medis maupun dengan upaya di mana orang-orang terkasih mereka boleh terus merawat, menopang, dan menghadirkan pengharapan sukacita bagi mereka. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Aritonang. Kami berdoa bagi Ibu Yudi Tambunan, bagi Bapak Ibu Tarbutar. Kami mengingat dalam doa kami Ibu Kando Waro, Oma Poyo Ole. Kami berdoa bagi Ibu Heni Silain Katian Dago, Bapak Yohanes Auri. Kami berdoa bagi Ibu Sarah Banurea, Ibu Heni Urai Rantung. Kami berdoa bagi Ibu Tirlan Napitupulu, Ibu Frida Manuhutu. Kami juga mengingat Ibu Karla Sihite Peo, juga Bapak Alexander Rega. Kami berdoa bagi Bapak Rensi Supusepa, Bapak Pendeta Deni Matula Peloa. Kami mengingat Ibu Desire Manangka, Bapak Maruhum Siahaan, Ibu Rustamaji, Ibu Rita Iga. Kami juga berdoa bagi Ibu Diana Kando Parinduri, bagi Bapak Fani Harjono. Kami juga berdoa bagi Ibu Mariam Paroyo dan Ibu Mike Huta Barat. Kami mengingat dalam doa bagi Bapak Manurung, Bapak Adi Nur Cahyono. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk proses tindakan pasang ring bagi Bapak Hari yang boleh berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Semua saudara-saudara kami bawa ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, dan biarlah Tuhan boleh menopang mereka, meyakinkan mereka bahwa mereka ada di dalam cinta kasih Tuhan yang menguatkan, yang tidak kehilangan sukacita dan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua sarana untuk pemulihan dan kekuatan bagi mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi Majelis Jemaat Nazaret. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Marlen Ketua Majelis Jemaat, para presbiter bersama keluarga,
unit-unit misioner, pegawai kantor Majelis Jemaat Nazaret. Tuhan berkenan memberkati bahkan dalam proses pemilihan pengurus misioner dan juga komisi. Tuhan menolong memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan setiap anak-anak Tuhan yang terpanggil kiranya boleh menjawab dalam sukacita, dalam ketaatan dan kesetiaan untuk menjadi bagian yang Tuhan mau pakai menghadirkan rencana Tuhan dan damai sejahtera Allah bagi kehidupan persekutuan Jemaat Nazaret. Kami berdoa bagi proses penyelesaian Tanah Waru, Tuhan campur tangan dan berkati. Rencana pembinaan calon pengurus Pelkat, pelayan PAPT, dan komisi pada tanggal 10 hingga 12 Februari, biarlah Tuhan memberkati dan semua boleh berjalan dengan baik dan menjadi bekal yang Tuhan hadirkan memperlengkapi setiap orang untuk melayani dan bersaksi. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk persekutuan ibadah keluarga yang boleh terlaksana dan sektor 7 boleh menjadi tuan rumah. Tuhan kiranya memberkati semuanya. Semua kami yang melayani pada malam hari ini, biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan ini kami persembahkan menjadi dupa yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian dari vokal grup Gandong, Aku Mau Bersyukur.
Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan terdapat dalam Lukas 12 ayat 33 sampai 34 yang menyatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan pencipta semesta, Allah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa secara silih ganti. Ya Tuhan Sang Pencipta, sembah dan syukur kami naikkan hanya kepadamu atas berkat dan kasih-Mu bagi kehidupan kami. Syukur hati kami
melalui persembahan yang telah kami beri untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 8 Februari 2023. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Pembinaan Unit Misioner GPIB Jemaat Nasaret. Pembinaan bagi calon pengurus pelayanan kategorial PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, dan calon pelayan pelayanan anak dan pelayan persekutuan taruna, serta calon komisi GPIB Jemaat Nasaret secara tatap muka di ruang ibadah akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Februari 2023 pukul 19 sampai dengan 21.30. Sabtu 11 Februari 2023 pukul 08.30 sampai 16.35. Minggu 12 Februari 2023 pukul 11.30 sampai dengan pukul 16. Bible Talk, You Are Not Alone. HUT Pelkat PT GPIB ke-40. Berdasarkan surat tugas Majelis Jemaat nomor 191/MJ/58/2 Romawi /23 mengutus Jovi Arlando Sahetapi, pelayan, dan Darel Yehezkiel Rumayar, teruna, untuk mengikuti Bible Talk dengan tema You Are Not Alone dalam rangka HUT ke-40 GPIB pada hari Jumat 17 Februari sampai dengan Minggu 19 Februari 2023 di Puri Saron Hotel Seminyak, Bali. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia GPIB Jemaat Nasaret secara tatap muka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Februari 2023 pukul 10.00 bertempat di Ruang Serbaguna GPIB Jemaat Nasaret dengan tema Iman, Taat, dan Berkat. Terdapat dalam Yoel 3 ayat 9-16 dengan pemberita firman Pendeta Margareta Manalung Ngefak. Pemberita firman malam ini adalah Pendeta Betsy Endun, Pendeta Gereja Masehi Injili di Timor. Kepada pemberita firman, tim multimedia, pemain instrumen, pemandu lagu, Ibu Josephine Lina Marlina Sohuka, Penatua Magda Sohuat Horhoro, Renata Lohena Pesi, Diaken Glenn Lopulala, Ibu Leonara Supusepa Eliwama, Ibu Margaret Joy Simanungkalit Suitu. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, serta paduan suara sektor 7 dan paduan suara Gandong. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bila topan keras melanda hidupmu, mari kita angkat pujian pengutusan ini. Tuhan satu-satu itulah
Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tidak terberi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berikanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian kekal selama-lamanya. Selesai, silakan duduk. Tuhan memberkati.